warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Elsa Julianti dari kelas 11 TKJC, salah satu siswi SMK Negeri 1 Padaherang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang subnetting IPv4 kelas C. Sebelumnya tahu nggak sih apa itu subnetting? Belum kan? Oke, mari kita bahas bersama-sama. Oke, jadi subnetting itu adalah cara untuk memisahkan dan mendistribusikan beberapa IP address. Subnetting juga merupakan proses memecahkan atau membagi sebuah network menjadi beberapa network yang lebih kecil. Atau juga bisa dikatakan sebagai sebuah teknik untuk mengizinkan para administrator jaringan untuk memanfaatkan 32 bit IP address yang tersedia dengan lebih efisien. Tujuan dari subnetting itu sendiri adalah untuk mengefisienkan alokasi alamat IP address dalam sebuah jaringan komputer supaya bisa memaksimalkan penggunaan IP address. Penulisan notasi subnet itu sendiri ditulis dalam format 32 bit atau seperti IP. Penulisannya seperti ini. Atau dalam bentuk desimal sering disebut sebagai prefix length. Karena pada pembahasan video kali ini membahas tentang subnetting IPv4 kelas C, maka prefix yang digunakan itu antara prefix 24 sampai dengan prefix 32. Dalam perhitungan subnetting, ada beberapa tahapan-tahapan yang harus kita tempuh. Yang pertama, kita harus menentukan jumlah IP. Yang kedua, yaitu subnet mask. Yang ketiga, rank IP. Yang keempat, IP network. Yang kelima, IP broadcast. Dan yang keenam, yaitu IP host. Untuk memudahkan pemahaman kita terhadap subnetting IPv4 kelas C, kita langsung ke pembahasan soalnya. Oke, di sini saya sudah ada soal. Untuk soal yang pertama, saya memiliki IP 44.44.44.44/28. Untuk tanda garis miring diikuti angka ini disebut sebagai prefix. Nah, untuk penyebutan tanda garis miring ini kita sebut sebagai slash saja. Slash 28 ini termasuk ke dalam kelas C karena kelas C itu sendiri dimulai dari prefix 24 sampai dengan prefix 32. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dalam perhitungan subnetting kita harus menentukan terlebih dahulu jumlah IP-nya. Dalam menentukan jumlah IP sudah ada rumusannya, yaitu 2 pangkat 32 dikurangi N, di mana N itu sendiri adalah prefix subnet dari IP tersebut. Nah, bisa kita lihat prefix subnetnya itu 28. Jadi, kita ketahui bahwa N-nya adalah 28. Kita tulis lagi di sini, jadi 2 pangkat 32 dikurangi N-nya sama dengan 28. 32 dikurangi 28 sama dengan 4. Jadi kita tulis lagi di bawah sama dengan 2 turun lagi 4. Jadi 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jadi kita ketahui sama-sama bahwa jumlah IP-nya adalah 16. Setelah menentukan jumlah IP, kita lanjut ke subnet mask. Pada perhitungan subnet mask kelas C, maka notasi subnet yang berubah hanya pada bagian akhir atau pada digit akhir dari subnet mask itu sendiri. Penulisannya seperti ini. Cara menghitungnya, nah kita bisa tuliskan 256 dikurangi jumlah IP. Kita ketahui bersama bahwa jumlah IP-nya adalah 16. Jadi, kita tulis di bawah sama dengan 256 dikurangi 16. Sama dengan 240. Jadi, subnet masknya 255.255.255.240. Nah, jadi ini subnet masknya. Kemudian yang ketiga kita cari rank IP. Untuk mencari rank IP, kita mulai dari angka 0 pada notasi akhir IP tersebut. Nah, jadi kita tuliskan lagi IP awal, tapi pada notasi akhir IP tersebut kita ganti jadi angka 0. Yaitu 44.44.44.0
sampai 44.44.44.15. Kenapa 15? Karena di antara rank IP ini terdapat 16 jumlah IP. Jadi, bisa kita ketahui sama-sama bahwa dalam setiap baris atau kolom di dalam rank IP sudah pasti memiliki jumlah IP yang sama, yaitu 16. Jadi, untuk mencari rank IP, kita bisa jumlahkan berdasarkan jumlah IP. Nah, sekarang kita lihat. Di antara rank IP ini, IP 44.44.44.44 sudah ada atau belum? Ternyata belum, karena 15 masih kurang dari 44. Oleh karena itu, kita harus mencari sampai dengan 44.44.44.44. Kita harus mencari dengan melakukan hal yang sama, yaitu menuliskan kembali IP. Yaitu 44.44.44 lanjutan dari 15 yaitu 16 yaitu titik 16 sampai 44.44.44.31. Nah, ini merupakan jumlah dari penjumlahan antara IP lanjutan dari 15 yaitu 16 ditambah dengan jumlah IP-nya yaitu 15. Jadi 16 ditambah 15 jadi 31. Nah, di antara rank IP pada baris atau kolom yang kedua, IP awal yaitu 44.44.44.44 masih belum ditemukan. Jadi kita lakukan hal yang sama. Kita tulis lagi di baris atau kolom yang ketiga, yaitu 44.44.44 titik lanjutan dari 31 yaitu 32 sampai 44.44.44.46. Nah, 46 ini berasal dari 32 ditambah 31 karena jumlah ini diperoleh dari penjumlahan kelipatan jumlah IP-nya. Nah, 46 itu sudah lebih dari 44. Jadi sudah dipastikan bahwa 44 itu sudah berada di antara rank IP ini di baris atau kolom yang ketiga. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa rank IP-nya yaitu terdapat dari 44.44.44.32 sampai 44.44.44.46. Selanjutnya, kita tentukan IP network. Jadi, IP network itu adalah IP yang berada di awal pada rank IP. Karena sudah kita ketahui rank IP-nya ini, jadi IP awal dari rank IP ini adalah 44.44.44.32. Kemudian kita tentukan IP broadcast. IP broadcast adalah IP yang berada paling akhir di rank IP. Nah, rank IP-nya yang paling akhir itu IP-nya 44.44.44.46. Kita tuliskan lagi di sini. 44.44.44.46. Kita bisa tambahkan slash atau prefix-nya di sini supaya lebih jelas. Kemudian yang terakhir kita tentukan IP host. IP host itu adalah IP yang berada di antara rank IP-nya. Nah, IP yang berada di antara rank IP ini adalah 44.44.44.33 sampai 44.44.44.45. Oke, untuk soal nomor 2, saya punya IP 110.110.110.110/27. Seperti biasa kita harus menentukan terlebih dahulu jumlah IP-nya. Rumusnya yaitu 2 pangkat 32 dikurangi prefixnya yaitu 27. Kita tulis lagi 2-nya di bawah. 32 dikurangi 27 sama dengan 5. Hasilnya berarti 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 isinya adalah 32. Jadi jumlah IP-nya 32. Kita lanjut ke subnet mask.
Nah, kita tulis 256 dikurangi jumlah IP, yaitu jumlah IP-nya 32 sama dengan 224. Jadi kita ketahui subnet mass-nya yaitu 255.255.255.224. Setelah menentukan subnet mass, kita menentukan rank IP. Sengaja dalam penulisannya di sini saya secara susun, yaitu jumlah IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, IP host, dan rank IP. Tapi pada pengoperasiannya, setelah subnet mask, kita langsung menentukan rank IP. Baru setelah menentukan atau menemukan rank IP, kita menentukan IP network, disusul broadcast, dan yang terakhir IP host. Oke, kita lanjut ke rank IP-nya. Kita tulis lagi IP-nya, yaitu 110.110.110.0. Kita jangan lupa 0 itu sebagai awalannya. Sampai 110.110.110.31. 31 ingat ini berawal atau berasal dari jumlah IP-nya, yaitu 32. 31 masih kurang dari 110, berarti kita harus mencari sampai rank IP 110.110.110.110. Kita lakukan hal yang sama, tulis lagi 110.110.110 lanjutan dari 31 adalah 32 sampai 110.110.110 32 ditambah 31 sama dengan 63. 63 masih kurang dari 110. Kita lanjut lagi cari. Kita lakukan hal yang sama, yaitu 110.110.110 titik lanjutan dari 63 yaitu 64 sampai 110.110.110 titik 64 ditambah 63 isinya adalah 127. 127 sudah lebih dari 110, berarti rank IP-nya kita temukan di kolom atau baris ketiga, yaitu 110.110.110.64 sampai 110.110.110.127. Nah, kita lanjut menentukan IP network. Seperti tadi sudah dijelaskan, IP network itu adalah IP awal pada rank IP, yaitu 110.110.110.64. Kita tulis lagi di sini 110.110.110.64. IP broadcast itu IP paling akhir di rank IP-nya. Kita tulis lagi di sini 110.110.110.127. Kita boleh menambahkan prefix atau slash-nya sebagai penjelas. Kemudian yang terakhir kita tentukan IP host, yaitu IP yang berada di antara rank IP-nya, yaitu 110.110.110.65 sampai 110.110.110.126. Contoh soal yang ketiga sekaligus contoh soal yang terakhir. Saya punya IP yaitu 140.140.140.140/26. Seperti biasa kita tentukan terlebih dahulu jumlah IP-nya. Rumusnya yaitu 2 pangkat 32 dikurangi prefix subnetnya, yaitu 26. 32 dikurangi 26 sama dengan 7, 2-nya turun, jadi isinya 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 sama dengan 128. Jadi kita ketahui bersama-sama jumlah IP-nya berapa, yaitu 128. Kita lanjut menentukan subnet mask. Nah, kita tulis terlebih dahulu 256 dikurangi jumlah IP-nya. Jumlah IP-nya yaitu 128. 256 dikurangi 128 sama dengan 128. Jadi subnet mask-nya yaitu 255.255.255.128. Kita lanjut menentukan rank IP. Seperti biasa kita tulis terlebih dahulu IP-nya. 140.140.140. Ingat kita mulai dari 0.0 sampai 140.140.140.127. Ingat, rank IP ini berdasarkan jumlah IP-nya, yaitu 128. Nah,
127 masih kurang dari 140. Jadi kita harus mencari lagi sampai menemukan 140.140.140.140. Kita tulis lagi yaitu 140.140.140 titik kelanjutan dari 127 yaitu 128 sampai 110.140.140 titik 128 ditambah 127 sama dengan 255. Jadi rank IP-nya berada pada baris atau kolom kedua yaitu 140.140.140.128 sampai 140.140.140.255. Setelah itu kita tentukan IP networknya. IP networknya yaitu IP yang berada pada awal rank IP, yaitu kita tulis lagi 110.140.140.128. Kemudian IP broadcastnya. IP broadcast itu IP yang berada paling akhir di rank IP. Kita tulis lagi 140.140.140.255. Kemudian yang terakhir kita tentukan IP host. IP host itu adalah IP yang berada di antara rank IP, yaitu 140.140.140.129 sampai 140.140.140.254. Sekian yang dapat saya sampaikan pada penjelasan video tentang subnetting IPv4 Kelas C ini. Mohon maaf masih banyak kekurangan dalam penjelasan ataupun dalam kata-katanya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat untuk kita semua terutama saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.